Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Konita Desika dengan NIM 221330065, kelas KPI 4B, akan menjelaskan mengenai learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2024, kami masuk di jam 9:10. Hari ini dimulainya presentasi pertama oleh kelompok pertama yang dibuka oleh Yuli sebagai moderator. Ada Nasir sebagai pemateri pertama, ada Bila sebagai pemateri kedua, selanjutnya ada Yuli sebagai pemateri ketiga, kemudian ada Wawan sebagai pemateri keempat, kemudian dilanjut dengan Puput sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir ada Fazri sebagai pemateri terakhir. Mereka menjelaskan mengenai fungsi, jenis, dan ciri-ciri dari artikel dan berita media massa. Untuk yang pertama, ada Nasir sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai fungsi artikel. Fungsi artikel itu ada 7. Yang pertama ada memberikan informasi kepada halayak ramai. Yang kedua ada mengedukasi pembaca. Jadi fungsi artikel ini untuk mengedukasi atau untuk menambah pengetahuan halayak ramai atau pembaca. Yang ketiga itu ada memberikan sudut pandang. Yang keempat ada membangun opini publik. Jadi setelah membaca artikel tersebut akan membangun opini publik. Selanjutnya yang kelima ada mempromosikan produk atau layanan. Yang keenam ada meningkatkan branding. Yang ketujuh ada meningkatkan traffic situs web. Selanjutnya dilanjut oleh Bila sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan mengenai jenis artikel. Jenis artikel itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan penulisannya, yang kedua ada berdasarkan cara penyampaiannya, yang ketiga ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada berdasarkan penulisannya, yaitu ada artikel redaksi, yang kedua ada artikel umum. Nah, artikel redaksi ini biasanya yang ada di koran-koran gitu. Artikel umum ya seperti artikel-artikel di web-web gitu. Yang kedua ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama ini ada artikel khusus, ya. Yang ketiga ada artikel sponsor yang biasanya ketika ada lomba-lomba dan biasanya mendapatkan hadiah-hadiah gitu ketika membuat artikel tersebut. Yang terakhir ada berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama ada artikel praktis. Yang kedua ada artikel ringan, yang ketiga ada artikel opini, dan yang keempat ada artikel analisis ahli. Setelah menjelaskan mengenai jenis artikel, dilanjut oleh Yuli sebagai pemateri ketiga. Dia menjelaskan mengenai ciri-ciri artikel. Yang pertama itu ada ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua ada mengandung fakta dan opini. Yang ketiga ada menggunakan bahasa formal, lugas, dan efektif. Selanjutnya ada dibuat secara sistematis. Dan yang terakhir ada bersifat faktual dan informatif. Kemudian selanjutnya dilanjut oleh saudara Wawan akan menjelaskan mengenai fungsi berita. Fungsi berita ini lumayan sama dengan fungsi artikel yang sebelumnya. Yang pertama itu ada informasi. Fungsi berita itu yang pertama ada informasi, jadi menginformasikan, memberitahu halayak ramai. Yang kedua itu ada mengedukasi dan mencerahkan. Mengedukasi ya, seperti tadi, memberi pengetahuan. Yang ketiga itu ada mengawasi kekuasaan. Yang keempat membangun opini dan publik. Selanjutnya yang kelima itu ada menghubungkan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir ada menghibur. Setelah menjelaskan mengenai fungsi berita, moderator memanggil untuk pemateri kelima, yaitu saudari Puput yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis berita.
Yang pertama itu ada strike news. Strike news atau berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas dan ringkas. Biasanya nih yang suka kita tonton di televisi, yang berita-berita di hari-hari biasa, itu namanya strike news. Selanjutnya yang kedua itu ada opinion news, yang merupakan berita pendapat atau opini yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif. Ini enggak tentang opini sendiri, tapi tetap menggunakan fakta. Jadi harus adanya fakta. Yang ketiga itu ada berita interpretasi, merupakan jenis berita yang perkembangan dari strike news. Nah, jadi interpretasi ini perkembangan dari strike news. Yang keempat ada depth news, adalah berita yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Jadi berita itu lebih ke yang lebih dalam gitu, membahas berita tersebut. Selanjutnya yang kelima itu ada berita investigasi, yaitu adalah liputan penyelidikan. Maksudnya adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Jadi ketika misalnya ada suatu masalah yang belum ini dicari akar masalahnya tuh apa, kayak misalnya kopi sianida yang Mirna itu kan diselidiki apakah benar si Mirna ini adalah pelakunya gitu. Selanjutnya yang terakhir ada Fazri yang akan menjelaskan mengenai ciri-ciri berita. Yang pertama ini yang bersifat aktual dan faktual. Ya, aktual itu adalah hangat, jadi harus bersifat yang hangat, yang terbaru. Dan faktual faktual ini fakta, jadi harus hangat dan harus fakta, harus nyata, tidak boleh asal. Yang kedua ada mengandung unsur 5W1H. Ada why, what, who, where, when. Sama 1H-nya itu how. Selanjutnya yang ketiga ada menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami, agar bisa menarik perhatian publik atau perhatian halayak pembaca. Selanjutnya yang keempat ada peristiwa disusun secara kronologis. Jadi diceritakan nih kronologisnya seperti apa dari awal kejadian sampai sistematis gitu diceritakannya. Selanjutnya yang kelima ada menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Yang keenam ada terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada sumbernya. Harus kita biasanya mewawancarai beberapa narasumber. Selanjutnya yang ketujuh ada judul berita dapat mewakili isi berita. Nah, kita harus bisa membuat judul berita agar menarik perhatian publik untuk membaca berita tersebut. Setelah menjelaskan materi, moderator mempersilahkan para mahasiswa untuk bertanya. Setelah itu ada Melisa yang menambahkan atau bertanya mengenai mengapa jenis berita yang dijelaskan oleh kelompok ini berbeda dengan yang dijelaskan Pak Adi. Mereka menjawab karena sumbernya berbeda, ada beberapa sumber yang mereka ambil. Setelah itu, setelah selesai pertanyaan dan setelah selesai materi yang disampaikan, kemudian Pak Adi menjelaskan apa yang harus dijelaskan. Setelah itu waktu habis, Pak Adi menutup kuliah, kemudian berfoto bersama untuk dikirimkan ke Google Classroom. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.